Kemudian Bapak Ibu, kalau untuk penyamaan persepsi, Bapak Ibu untuk konsumsinya kami ganti uang 35.000 untuk makan malam, tetapi untuk pelaksanaan loka karyanya nanti kami akan menyediakan konsumsi berupa 2 kali snack dan 1 kali makan siang. Kemudian Bapak Ibu, karena untuk penginapan atau kamarnya itu Bapak Ibu alokasinya hanya 1 hari, yaitu check-in di hari Jumat, kemudian check-out di hari Sabtu. Dan karena kegiatan lokakarya ini selesainya sore hari, maka mohon Bapak Ibu nanti dikondisikan supaya jam 12 sudah beres-beres, nggih, Bapak Ibu sudah check out seperti itu. Nanti untuk barang-barang Bapak Ibu nanti bisa mungkin dititipkan di sekretariat atau dititipkan pihak hotel gitu, nggih. Jangan sampai Bapak Ibu terlambat check out sehingga nanti ada extra charge. Baik, itu Bapak Ibu. Kemudian ini kalau misalnya lokakarya dilaksanakan secara daring, maka penganggarannya sama dengan pendampingan kalau secara daring tadi, honornya 75.000. Kemudian dokumen yang harus diserahkan sama yaitu surat tugas dan screenshot. Tidak ada anggaran konsumsi dan transport. Ini kalau pelaksanaan lokakaryanya secara daring. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan penyamaan persepsi ini pada intinya Bapak Ibu kami persilakan untuk booking kamar sendiri, tetapi mohon untuk hotelnya itu adalah hotel yang digunakan untuk kegiatan lokakarya, nih Bapak Ibu, hotel yang digunakan untuk kegiatan lokakarya. Jadi misalnya di satu kabupaten kota ada hotel A dan hotel B, kemudian penyamaan persepsinya dilakukan di hotel A, maka Bapak Ibu yang lokakaryanya nanti di hotel A, menginapnya di hotel A, tetapi yang lokakaryanya di hotel B, maka nanti Bapak Ibu menginapnya di hotel B, seperti itu. Ini silakan Bapak Ibu nanti bisa booking sendiri atau nanti juga bisa koordinasi dengan tim kami kalau misalnya memang memerlukan bantuan untuk pemesanan. Nah, ini untuk anggaran menginapnya berapa? Nah, ini anggaran menginapnya kami sesuaikan dengan SBM, Bapak Ibu, untuk standar biaya masukan penginapan masing-masing provinsi beda-beda, Bapak Ibu. Untuk Sumatera Selatan maksimal 861, Lampung 580, Jambi 580, Jawa Tengah 600, Sumatera Barat 650. Ini anggaran maksimal, Bapak Ibu. Artinya kalau misalnya memang kamar atau penginapan yang Bapak Ibu gunakan itu di lokasi lokakarya ternyata harganya misalnya di Sumatera Selatan misalnya cuma 700, ya itu nanti yang Bapak Ibu pergunakan. Jadi ini tidak harus dihabiskan Bapak Ibu, tidak harus dihabiskan. Nanti kami ganti sesuai dengan real harga kamarnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari kami dari tim anggaran. Sekali lagi ini benar-benar kami tekankan Bapak Ibu, nanti mohon untuk bukti-bukti selama pendampingan nanti diserahkan saat penyamaan persepsi. Tetapi khusus untuk lokakarya 0 besok Bapak Ibu karena belum ada pendampingan individu jadi untuk untuk yang kami sampaikan ini kami garis bawah ini nanti untuk mulai pelaksanaan lokakarya 1 saat kegiatan penyamaan persepsi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Yuli. Apakah saya juga menginformasikan terkait dengan plotting lokasi besok atau gimana, Pak Yuli? Saya kira yang itu nanti oleh Penjab Kabupaten Kota saja. Oke. Baik, terima kasih Bu Ana yang telah menyampaikan paparan tentang anggaran dan lengkap Bapak dan Ibu, lengkap meliputi seluruh kegiatan kita ya, bahkan sudah ada informasi dari lokakarya 0 sampai dengan lokakarya yang ke-9 besok gitu ya. Bapak Ibu, kalau tadi masih ada yang terlewat tidak apa-apa Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal, insya Allah kegiatan kita Vicon semacam ini akan rutin kita lakukan sebulan sekali lah kira-kira. Yaitu biasanya sebelum Bapak Ibu melakukan pendampingan individu yang kemudian dilanjutkan dengan lokakarya. Pendampingan individu itu kapan? Kalau menurut buku pedoman pendampingan atau buku pegangan pendampingan individu, di sana tertulis H-7 sebelum lokakarya. Ya, nanti tergantung CGP Bapak Ibu jumlahnya berapa. Kalau CGP-nya 7 tinggal dihitung
Jumat, Kamis. Nah, kalau sehari satu juga tinggal dihitung berapa hari Bapak Ibu harus menjadwalkan. Kalau sehari dua akan lebih ringkas, tapi konsekuensi anggarannya sudah dijelaskan oleh Bu Ana tadi ya, sehari satu sama sehari dua ada hak-hak administrasi yang kemudian tidak bisa cair ya. Monggo itu semua tentu saja tergantung kesibukan Bapak Ibu. Ya, kesibukan Bapak Ibu dan juga CGP. Biasanya memperhatikan kalender akademis yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Dan juga jangan lupa target dari proses pendampingan, karena kadang-kadang pendampingan dihubungkan dengan target modul yang harus dipelajari. Kalau terlalu dini pendampingannya, nanti targetnya belum tercapai, kan berarti menjadi tidak klop proses pendampingannya. Itu ya Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali yang raise hand nih. Yang menarik ya. Oke. Ini kalau Bu Rina ini dari tadi raise hand, memang raise hand atau lupa raise hand Bu Rina? Oke. Mas Fajar, Gus, itu mungkin Bapak Ibu kondisinya termute ya. Oleh karena itu untuk sementara dibuka semua saja nggak apa-apa Mas Fajar, biar proses tanya jawabnya cepat. Tapi mohon Bapak Ibu untuk yang sedang tidak diberi kesempatan untuk berbicara, untuk jangan lupa mute ya, karena kadang-kadang ada suara-suara di luar kita yang masuk. Ya, baik, kami ada 14 yang raise hand. Satu orang satu pertanyaan aja dulu ya. Gitu. Dari Bu Rina silahkan, yang di paling kiri atas saya. Monggo Bu, sudah bisa unmute belum? Belum bisa unmute Bu? Belum. Mas Fajar, semuanya bisa di unmute saja Mas Fajar. Belum bisa Ibu? Halo Mas Fajar. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, sepertinya ada yang bisa. Silakan. Sudah, Pak, ini. Sudah, Pak. Ya, silakan dari Bu Rina Melati. Oke, terima kasih Pak Yuliwanto. Mungkin ini pertanyaan saya tujukan yang membahas masalah jadwal tadi ya Pak, jadwal sejalan dengan surat tugas. Ya, jadwal itu yang menyusun, apakah kita kan sudah tahu nih CGP-nya siapa-siapa saja. Nah, kapan kita melakukan PI atau ya PI, jadwalnya itu yang menyusun apakah kita sendiri atau dibantu oleh P4A. Kemudian masalah surat tugas, tadi disampaikan surat tugas itu dari dinas atau kepala sekolah masing-masing. Nah, kita yang sebagai PP, surat tugasnya kebetulan juga sebagai kepala sekolah. Nah, apakah surat tugasnya ini dari dinas atau kita sebagai kepala sekolah yang mengeluarkan surat tugas itu? Itu aja mungkin karena tadi jatahnya satu pertanyaan saja. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadwal silakan Bapak Ibu susun, karena jadwal pendampingan itu antara Bapak Ibu PP dengan CGP ya. Silakan nanti disusun. Kemudian nanti ini kaitannya surat tugas. Ini surat tugas dari kepala sekolah bisa, tapi jika kemudian dikeluarkan oleh dinas lebih bagus. Nanti Bapak Ibu PP kami harapkan untuk intens juga koordinasi dengan dinas ya. Koordinasi dengan dinas. Ini beberapa dinas itu ada yang menjelang jadwalnya pendampingan individu membagikan Google Form atau Google Sheet gitu untuk para PP
menuliskan jadwal dampingan, yang itu kemudian dinas membuatkan surat tugas. Itu contoh aja salah satu dinas yang sudah melaksanakan PGP sebelum Bapak Ibu itu ya. Begitu ya, Bu. Surat tugasnya bisa dari kepala sekolah. Kalau kita sebagai kepala sekolah, Waalaikumsalam Bapak. Enggak apa-apa. Tapi Pak Suhardi sudah berhubungan dengan kamu. Tidak apa-apa, Bu. oh, Tapi kalau mau dari dinas lebih bagus. Ya. Sekarang ini kan proses pembuatan surat tugas bisa dengan apa namanya? File kan? Ya. Dengan file ya. Gitu. Begitu ya, Bu Rina ya. Oke Pak, terima kasih. Sebetulnya banyak yang ingin ditanyakan, tapi karena jatah cuma satu, oke terima kasih. Ya, ya. Ini karena yang resen ada 22, Bu. Ya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Ya, silakan yang selanjutnya Pak Agus. Pak Agus Prasetyo dari SMP berapa itu Pak Agus? Purwodadi. Oh, nggih. Sampai 6 Purwodadi. Silakan Pak Agus. Nggih, matur nuwun Pak. Yang pertama sudah ditanyakan Bu Rina tadi kaitannya dengan surat tugas. Ternyata kepala sekolah sendiri bisa membuat surat tugas untuk dirinya sendiri. Intinya gitu tadi. Saya lainnya Pak. Lainnya masalah ini Pak. Nama-nama yang nanti di LMS khususnya untuk CGP itu nanti yang input kami ataukah sudah terinput dari sistem Pak? Itu Pak, terima kasih Pak. Baik, insya Allah nama-nama CGP nanti kami yang menginput Pak. Kami akan ada apa? Menginput semua unsur yang terlibat, fasil, PP, CGP, instruktur, itu semua nanti kita input. Kita namanya pengkelasan di dalam SIM. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Sumedi ya, Lampung. Ya, boleh. Silakan Pak. Makasih Pak. Singkat saja. Memang ada dua tapi singkat sekali. Yang pertama, kapan LMS itu boleh atau bisa dibuka Pak? Yang kedua, keterkaitan dengan bukti-bukti. Ini andaikan kami nanti ada yang terselip atau mungkin ya kesulitan, ada kebijakan apa yang bisa dilalui sehingga tidak menggugurkan kami gitu Pak. Mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumedi. Kapan LMS bisa dibuka? Ini karena proses kegiatan itu mulai tanggal 9 ya. Ya. Kemudian nanti pembukaan Mas Menteri tanggal 14. Itu targetnya memang tanggal 9 itu nanti LMS sudah bisa. Sehingga Bapak Ibu selesai lokakarya ketika harus melakukan proses penilaian dan sebagainya melalui LMS, nanti Bapak Ibu sudah bisa gitu ya. Tapi saat ini kita sedang mau menuju proses pengkelasan tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus tadi ya. Tapi kalau tadi itu tanggal 9 mulai, masa bukanya 9 Pak? Katanya sebelum itu suruh buka dulu gitu tadi. Oh ya, yang tadi disampaikan Pak Mamun ya. Nanti ini kita konfirmasi Pak. Karena ini kami masih menunggu apa namanya informasi tentang data fasil. Kita data fasilnya masih belum fix dari GTK sehingga proses ininya belum bisa semuanya selesai gitu ya. Baik, nanti kami informasikan Pak kalau sudah bisa dibuka. Kemudian yang kedua tentang yang keselip tadi apa Pak? Mau diulangi keselip? Andaikan ada yang terselip, hilang atau kesulitan, itu ada kebijakan ke kami Pak. Bukti-bukti Pak, kaitan dengan bukti-bukti pengeluaran tadi Pak. Iya. Monggo Bu Ana, mungkin Bu Ana ini yang menjawab terkait hal semacam itu. Silakan Bu Ana. Kalau ada bukti-bukti pengeluaran keuangan yang keselip atau hilang, solusinya gimana Bu Ana? Oke. Jadi gini Bapak Ibu, tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa anggaran ini dengan APBN kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku
Dan nanti finalnya itu adalah saat pemeriksaan oleh inspektorat Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pengeluaran yang kami tidak bisa melampirkan buktinya, itu nanti akan potensi menjadi temuan seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu diusahakan supaya semua dokumen-dokumennya lengkap seperti itu. Dan insya Allah tidak ada yang sulit Bapak Ibu kalau yang dari yang tadi kami sampaikan. Karena kan kalau nota nota ATK itu insya Allah gampang tiap kali Bapak Ibu beli ATK nanti bisa mendapatkan notanya. Kemudian kalau Bapak Ibu makan di warung makan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan notanya. Kemudian SPD juga gampang. Kemudian daftar hadir juga gampang. Insya Allah semuanya tidak ada yang menyulitkan Bapak Ibu, hanya memang Bapak Ibu perlu hati-hati untuk nge-keep dokumennya supaya tidak ada yang tercecer. Nanti kita tangani case by case Bapak Ibu, kalau misalnya terpaksa memang ada dokumen yang hilang seperti itu tapi biasanya kasusnya itu dokumennya ketinggalan gitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang ketinggalan seperti itu nanti Bapak Ibu bisa susulkan pas ketemu dengan tim kami di lokasi selanjutnya gitu. Itu Pak, nanti kita case dokumennya seperti apa, tapi insya Allah tidak ada yang sulit. Matur nuwun, Bun. Kami sami Pak. Makaten nggih. Selanjutnya Bu Nur Hidayani. Wi Margiani Pak. Hah? Margiani, ya Pak, saya yang mau saya tanyakan sebenarnya banyak ya Pak ya, tapi mohon izin ini ada dua ini karena terkait dengan pembekalan yang kemarin itu loh Pak, kan ada pembahasan kami akan dapat ganti pulsa gitu Pak, tapi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan. Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua saya tanyakan masalah materi yang akan disampaikan pada Lokakarya 0 itu apakah langsung dari LMS atau kami harus print out apa bagaimana itu Pak? Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, yang pertama saya yang jawab. Pembekalan kemarin itu kami hanya bisa membantu untuk meneruskan ke GTK ya Bu ya. Karena pembekalan kemarin yang dilangsung oleh GTK. Setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus, baru data Bapak Ibu diserahkan ke kami. Bapak Ibu resmi menjadi keluarga besar P4TK Matematika, ya mulai Bapak Ibu dihubungi oleh teman-teman kami selaku penjabat kabupaten kota itu ya. Iya Pak. Kalau yang hak Bapak Ibu di kegiatan kami tadi sudah dengan jelas disampaikan oleh Ana ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan didampingi oleh admin keuangan ya. Timnya Bu Ana nanti akan mendampingi Bapak Ibu di tiap kabupaten kota. Kalau tadi ada yang masih terlewat belum jelas, jangan khawatir. Apalagi nanti kita insya Allah akan ketemu secara luring juga setiap Lokakarya juga ketemu secara daring ya. Seperti ini nanti sebelum PI dan Loka. Kalau yang kedua Pak Mahmud silahkan yang menjawab tentang materi Loka. Sebentar, terkait dengan pulsa tadi. Sepertinya yang ditanyakan Bu Nur Hidayani saat pendampingan pembekalan sebagai pengajar praktik ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Ya, itu Pak Yuli memang kita mendapatkan beberapa pertanyaan terkait dengan penggantian pulsa saat pembekalan PP. Nah ini kegiatan itu kebetulan yang melaksanakan langsung dari GPK Bapak Ibu, bukan dari kami Nah, mungkin Pak Yuli nanti ini tadi juga ada yang menanyakan seperti itu. Karena kami kurang tahu hal-halnya apa saja gitu Bapak Ibu. Iya. Itu kan sempat disinggung sama Pak Kasiman sendiri gitu Bu, makanya kami pertanyakan. Iya, sampai sekarang itu belum keluar gitu Bu. Iya, mohon maaf ya Pak, Bu. Enggak apa-apa Bu. Baik Bu. Ya, jadi saya insya Allah janjilah Bu. Saya janji membantu menyampaikan ke GTK. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya, baik. Monggo Pak Kasiman untuk pertanyaan yang kedua terkait materi tadi Pak. Pak Mahmud Pak, kok Pak Kasiman? Jadi Pak Kasiman ya Allah, gara-gara. Oke, terima kasih ya Bu Nur Hidayani. Pada Lokakarya, peran PP itu hanya memimpin diskusi, tidak ada pemberian materi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak ada materi yang disampaikan. Yang disampaikan itu adalah ya langkah-langkah diskusi, kemudian tahapan ini PP-nya seperti apa, CGP-nya ngapain seperti itu.
nanti akan saya kirimkan PPT sesi pleno yang akan disampaikan, misalkan menyusun kesepakatan, itu hanya sesi pleno Bapak Ibu, hanya sesi pleno. Nanti saya kirimkan melalui Penjab kabupaten kotanya masing-masing Bapak Ibu ya, PPT yang disampaikan pada sesi pleno. Jadi jangan beranggapan bahwa PP itu memberikan materi, menyampaikan step demi step, nggak ada. Kita hanya memimpin CGP berdiskusi berdasarkan skenario yang ada di buku pegangan Lokakarya. Untuk itu Bapak Ibu, ini harapan saya semuanya, setelah ini apakah besok atau lusa sebelum dia dilaksanakan Lokakarya 0, Bapak Ibu memantapkan lagi ini di skenario ini di kabupatennya masing-masing gitu, antar PP gitu. Ya, barangkali itu Bu Nuridayani ya. Siap Pak. Terima kasih. Baik. Nanti Pak Mamun kalau punya bisa di-share ya Pak Mamun. Ya Pak. Ya, nanti di-share melalui Penjab Kabupaten Kota Bapak Ibu. Baik. Kemudian ini saya urut sesuai tampilan di layar saya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa raise hand duluan, tidak saya sebut duluan, mohon maaf. Ini berdasarkan matrik, saya ambil kolom paling kiri dan baris paling atas gitu ya. Sekarang Pak Muhdlor, silakan Pak. Nah, kalau Pak Muhdlor belum siap, saya lompati dulu Bu Dwi Margiani. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Saya dari Jawa Tengah, Temanggung. Satu pertanyaan saja dan langsung. Ini mengenai saya sebagai kepala sekolah, kemudian juga sebagai PP. Pas Lokakarya 0, itu kan ngundang kepala sekolah dan pengawas. Kemudian kami harus mewakilkan, atau karena sudah pengajar praktek sendiri, kita juga sudah tahu, atau nggak usah mewakilkan. Begitu Pak. Terima kasih, hanya itu aja. Baik, terima kasih Bu Dwi. Oke, baik Bu. Jadi prinsipnya setiap satu CGP itu kita undang KS-nya. Nah, kalau kebetulan kasusnya nanti akan beberapa ya. Pertama, satu sekolah CGP-nya lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, nanti KS-nya silakan pilih mau hadir di kelas CGP yang mana. Yang CGP yang lain bisa menugaskan wakil kepala sekolah atau guru lain yang ditunjuk. Nah, kalau kebetulan KS-nya sudah menjadi PP, nah KS-nya bisa menunjuk wakasek atau guru lain, gitu ya. Jadi prinsipnya dimanfaatkan saja kuotanya, ya, biar semakin banyak yang mengetahui PGP ini sampai seluk-beluknya, akan semakin banyak yang memahami, mudah-mudahan nanti menjadi semakin lancar. Karena memang target dari PGP ini salah satunya adalah adanya kolaborasi ya, itu butuh pemahaman banyak pihak. Begitu ya Bu? Ya, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya Pak Muhdlor tadi sudah nggak resign ya. Sekarang di paling pojok kiri atas ada Bu Uswatun, Bu Dr. Uswatun Hasanah. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Pak ya? Jelas Bu, jelas sekali. Terima kasih. Beberapa pertanyaan alhamdulillah ini memang harusnya pertanyaan satu-satu saja karena beberapa pertanyaan juga sudah terjawab ke atas ya, baik surat tugas dan lain-lain. Saya hanya ingin meyakinkan saja Pak, benarkah kalau yang nanti berangkat kepala sekolah itu membuat surat tugasnya sendiri? Ya, jadi kelihatan tadi masih ragu gitu Pak Yuli ya, karena kan biasanya surat tugas itu yang membuat atasan langsung. Atasan langsung kita itu dari cabang dinas. Kalau iya, ini sekadar perjalanan dinas, ya itu jauh lebih enak. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman yang pengajar praktiknya juga kepala sekolah. Nah, kemudian kalau iya itu enak sekali Pak, terima kasih. Kemudian yang kedua Pak, yang saya tanyakan, di Kabupaten Wonogiri, karena saya dari Wonogiri Pak ya, di Kabupaten Wonogiri tidak semua rumah makan itu memiliki kwitansi berstempel. Apakah itu syarat mutlak atau cukup kwitansi saja yang ada tanda tangannya? Jadi ini mungkin nanti saya paham yang di Kabupaten Wonogiri itu tidak semuanya seperti pengen mie ayam nanti harus ada kwitansinya, dia nggak punya kwitansi yang berstempel seperti itu kan juga masa harus pindah ke cari rumah makan yang berstempel dulu gitu. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Uswatun ya dari Wonogiri. Baik,
Untuk mungkin saya butuh penegasan ke Bu Ana sekaligus menjawab kwitansi ya. Karena memang subtuk itu untuk penguatan dalam pengeluaran bukti-bukti SPJ. Silakan Bu Ana, dikuati Bu Ana. Oke, makasih. Jadi Bu Uswatun nggih, Bu Uswatun untuk surat tugas ini selama masih bisa diperoleh dari dinas akan lebih baik kalau dari dinas gitu nggih. Tadi yang saya sampaikan itu terkait dengan pendampingan individu Bapak Ibu. Pendampingan individu ini kan agak ini ya, karena harus mencantumkan jadwal per CGP, kalau misalnya memang dari dinas itu memerlukan waktu yang lama atau kesulitan, karena ini juga dialami oleh beberapa PP kami sebelumnya, karena mungkin dinas itu yang dilayani juga banyak ini nggih, banyak orang nggih. Nah, ini monggo untuk PP nanti untuk pendampingan individu misalnya memang dari dinas tidak bisa dikeluarkan atau waktunya mungkin tidak nuntut gitu, silakan nanti bisa dibuat oleh KS sendiri. Tapi kalau misalnya surat tugasnya bisa didapatkan dari dinas lebih bagus lagi, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan kwitansi, monggo kalau misalnya tidak ada tidak ada stempelnya nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti yang penting kami ada bukti untuk nota pembelian. Oh iya, mungkin ada yang perlu kami tekankan nggih Bapak Ibu. Untuk konsumsi selama pendampingan individu ini kan kita berikan bunyinya itu untuk makan siang ya. Jadi mohon bantuannya nanti peruntukannya juga untuk makan siang Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu belikan snack ya, beli donat, beli fruit, beli apa gitu. Nanti potensi temuan di kami Bapak Ibu nanti malah diminta mengembalikan gitu. Jadi kalau makan siang ya silakan nanti peruntukannya untuk makan siang seperti itu. Mau ngisi apa? Mau ngisi apa? Itu tanya tadi yang kemarin dua ya tadi pertanyaannya Pak Ibu ya. Oh ya, sudah. Baik. Ingatan ya Bu Uswatun dan Bapak Ibu semua. Sudah jelas. Kemudian Bapak Ibu, saya akan memenuhi janji saya tadi terkait dengan pertanyaan pulsa. Jadi langsung saya konsulkan ke GTK dan sudah dijawab. Insya Allah akan dapat Bapak Ibu, akan dapat, cuma memang diam dulu. Ini ada yang lupa. Diam dulu. Ya, ada yang lupa ini Bapak Ibu. Ya, oke. Bapak Ibu ini sudah dijawab. Jadi insya Allah semua akan dapat Bapak Ibu dengan besaran 100.000. Nah, akan ditransfer langsung ke nomor ponsel Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sudah ditransfer tapi nggak kerasa juga bisa. Oke Bapak Ibu, begitu ya. Ini memang antriannya cukup panjang, apalagi yang angkatan keempat ini totalnya kan 1.600-an PP ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti kita tunggu aja. Baik. Kemudian selanjutnya ada Pak Andri. Silakan Pak Andri Prasetyo. Bu Sri Rezeki. Pak Andri, silakan. Pak Andri masih mute? Masih mute, belum nyala mic-nya Pak Andri. Itu kalau dua-duanya hidup, jadi bunyi itu, hidup dua-duanya itu. Oh, begitu. Atau kalau Pak Andri belum siap, kita lewati satu dulu. Bu Etika Indah, silakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin bertanya Pak. Sebenarnya ada dua ya. Satunya titipan Pak. Yang pertama untuk swab antigen sebelum kami menjalankan lokal karya perdana nanti. Itu kan insya Allah nanti yang PP biayanya akan diganti ya Pak ya. Nah, untuk CGP gimana ya Pak? Kalau misalnya nanti kami mendapatkan pertanyaan seperti itu, sebaiknya jawabnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kasus CGP saat mendaftar menjadi CGP itu statusnya masih guru, tapi kemudian sekarang saat sudah pengumuman lolos, beliau berubah status menjadi kepala sekolah.
Nah, di sini kan ada fakta integritas yang harus diisi. Maka statusnya ditulis kepala sekolah atau guru ya. Demikian pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, jawab yang pertama dulu, Bu Ana. Swab untuk CGP. Oke, ya Bapak Ibu, untuk CGP swab juga nanti kami ganti Bapak Ibu. Kami ganti @kos nggih tanpa surat keterangan dokter nggih, jadi cukup hasilnya saja. Nggih. Ya. Ya. Bapak Ibu. Atau mungkin sekaligus nih informasi untuk CGP, penganggaran untuk CGP Bapak Ibu. Yang pertama itu ya tiap lokakarya nanti kami ganti swabnya, kemudian kami juga akan berikan pulsa Bapak Ibu untuk CGP. Pulsanya sama per bulan 125.000. Kemudian saat lokakarya Bapak Ibu CGP nanti juga akan kami beri penggantian transport 150.000 ya untuk PP. Kemudian uang harian full day 80.000. Jadi total kalau kita jumlah take home pay-nya untuk CGP tiap kali hadir lokakarya nanti akan mendapatkan 230.000 seperti itu. Ya, tidak menginap. Ya. Gitu ya, Bu. Terkait dengan swab CGP. Kita berharap semua swabnya negatif. Tapi seandainya ada yang positif itu tetap juga diganti ya. Nanti dititipkan kwitansinya ke temannya untuk diproses oleh timnya Bu Ana gitu ya. Tetap diganti. Tapi transfernya nggak dapat karena nggak datang ya. Karya kalau positif. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan CGP yang statusnya sekarang sudah KS. Itu ditulis statusnya apa? Kalau memungkinkan di situ direvisi menjadi status yang terkini, diganti yang terkini, Bu. Ya. Nanti kami akan ada form juga untuk update diri, update data diri di kami. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu sudah ketahuan, karena nanti kita juga diminta melaporkan ke GTK di antara CGP siapa yang sesungguhnya sudah posisinya KS gitu ya. Terus sekaligus Bapak Ibu untuk semuanya saja jika ada CGP-nya yang sekarang sudah statusnya sebagai seorang KS, silakan kalau apalagi kalau kebetulan harus mengikuti diklat gitu ya. Mungkin ada yang mengikuti diklat CKS dan sebagainya, itu silakan. Dipastikan jangan sampai nanti terbengkelai keduanya. Ya, karena kalau double itu biasanya nanti kalau enggak dua-duanya terbengkelai, mungkin salah satu akan menjadi korban. Nah, silakan. Mengingat bahwa diklat CKS tahun ini adalah tahun terakhir gitu ya. Nanti yang ke depan kan proses untuk KS melalui jalur PGP. Kemarin sudah saya konsulkan juga ke GTK arahnya seperti itu. Yang sudah menjadi KS itu diklat PGP ini secara materi bagus untuk bekal sebagai seorang pemimpin gitu ya. Tapi jika kemudian kemarin ada juga yang dinas justru mengarahkan misalnya mundur dari PGP, diminta untuk berproses untuk seleksi PSP. Nah, itu terkait dengan arah dari dinas. Silakan saja kalau misalnya ada alternatif pilihan seperti itu. Nanti semuanya, tapi dari GTK minta untuk proses pengunduran diri secara resmi. Kami sudah ada formnya ya Bapak Ibu, ada formnya. Di mana Bapak Ibu menyatakan mundur, tanda tangan di atas materai, diketahui atasannya langsung, ya. Kemudian dikirimkan ke dinas, dikirimkan utamanya ke GTK, tetapi ditembuskan ke P4TK dan ditembuskan ke dinas. Biar dinas tahu, P4TK tahu, dan GTK juga tahu mundurnya karena apa gitu ya. Karena Bapak Ibu untuk sampai ke posisi saat ini itu melalui proses resmi semuanya gitu ya. Proses resmi semuanya. Dulu ada izin dari atasan langsung, sepengetahuan dinas, sehingga ketika sekarang mundur juga perlu resmi dan semuanya tahu. Begitu ya. Baik, lanjut ke Pak Sundoyo. Silakan Pak Sundoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, yang pertama status saya ketika mendaftar itu sebagai kepala sekolah. Dan saat ini status saya sebagai pengawas sekolah. Itu seandainya tidak ada surat tugas dari dinas, itu bagaimana? Terus yang kedua,
jika lokakarya itu kita kan mengundang kepala sekolah atau pihak lain, nah itu konsumsinya bagaimana Pak itu untuk mereka-mereka yang tidak mendapat jatah dari pemerintah itu? Ya Pak, hanya itu saja Pak. Oke, baik. Bu Ana dulu, silakan Bu Ana terkait dengan konsumsi itu. Terus kemudian surtug juga nggak apa-apa Bu Ana sekali aja. Bentar, gimana kemarin ini saya baru ada ini tadi. Gimana Ya. pertanyaannya? Konsumsi untuk yang peserta lokakarya kepala sekolah ya Pak ya yang ditanyakan ya. Lokakarya kepala sekolah. Ya. Itu kan mengundang kepala sekolah Bu. Oh, Tidak gini. semua mendapatkan apa cuma CGP dan PP. Nah, itu Oh, apa iya. ya kasihan nanti dia itu nanti tidak apa. Enggak Pak, nggak mungkin kami mengundang tidak ngasih apa-apa nggih Pak. Jadi insya Allah sama Bapak Ibu untuk semua yang terlibat lokakarya yang kami undang nanti konsumsi tetap mendapatkan sama dengan CGP dengan PP nggih. Per lokakarya itu 2 kali snack dan 1 kali makan siang seperti itu. Juga transport nanti kepala sekolah juga kami kasih Bapak Ibu 150.000 tambah uang harian full day 80.000. Sama haknya dengan CGP karena statusnya sama-sama peserta seperti itu. Yang surat tugas tadi? Beliau ini sekolah Bu, sekarang menjadi pengawas sekolah. Okay. Kalau seandainya tidak mendapat tugas dari dinas bagaimana itu loh? Tidak mendapat izin dinas, Pak. Tidak mendapat, maksudnya tidak mendapat surat tugas. Seandainya mungkin dinas terlalu sibuk dan lain sebagainya kan tidak mungkin saya membuat surat tugas karena kan tidak punya stempel itu loh. Kalau kepala sekolah kan punya. Oke. Tapi kalau surat tugas ini harus, Pak. Jadi kami bisa mengeluarkan konsekuensi anggaran kalau ada surat tugas, nggih. Jadi mohon tetap diusahakan, Pak. Karena ini mutlak harus ada, Pak. Jadi harus minta dari dinas itu ya? Iya, tetap harus ada surat tugas, Pak. Surat tugas tetap harus ada. Ya, terima kasih. Nggih. Atau dari Korwil sudah cukup Bu, itu Bu? Dari Korwil? Korwil bisa, Korwil. Oh, bisa Korwil ya? Bapak ya. Tapi tidak punya stempel, tidak apa-apa Pak itu. Korwil tidak punya stempel. Oh, Korwil nggak punya stempel ya? Harus ada stempelnya nggak itu Bu Ana? Harus ada, Pak. Ya. Bapak, kalau pengalaman di dinas yang lain itu sepertinya kalau pengawas sekolah itu karena secara institusi itu ke dinas itu biasanya sudah otomatis dari dinas. Nanti kan surat-surat resmi kami luncurkan juga ke dinas, Pak. Ya, kemungkinan tanggal 9, tapi nanti tunggu. Insya Allah nanti. Suratnya kita hanya berlaku 24 jam. Besok itu kan kita ada koordinasi dengan dinas ya, Pak Yudi ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, besok insya Allah kami ada koordinasi dengan dinas, kami akan mengundang dinas kabupaten kota, provinsi juga ya, provinsi juga nggih. Nah, nanti mungkin juga kita bantu untuk menyampaikan nggih Pak supaya nanti Bapak Ibu dari dinas bisa artinya mengeluarkan atau memproses surat tugas karena nanti item kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan ini kan selama PGP agak banyak ya, nanti coba dibantu kita sampaikan saat rakor besok Pak supaya nanti tidak sulit gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih ya. Ya, baik. Selanjutnya Pak Heru Winarno, silakan Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lokakarya kan diwajibkan swab. Ini ada waktu kadaluarsonya Pak, berapa hari itu? Apakah harus seperti itu 24 jam sebelumnya misalkan waktu untuk swabnya itu? Baik. Itu ya Pak ya pertanyaannya ya. Iya Bapak. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini di dalam perkembangannya kami biasanya nanti di surat resmi sudah kami cantumkan Pak. Salah satu persyaratannya adalah Bapak Ibu semua yang hadir, termasuk dari kami yang akan hadir nanti juga swab semuanya, termasuk yang dinas. Itu kalau kemarin-kemarin H-2 itu paling cepat dilakukan H-2, tapi sekarang kita perpendek Bapak Ibu. Jadi kita H-1. Jadi Bapak Ibu nanti harapannya ke swabnya ya. Karena Jumat kita sudah akan ketemu penyamaan persepsi. Jadi begitu. Kita mengikuti update perkembangan dari arahan Kementerian Kesehatan terkait dengan masalah ini. Ya. Begitu ya Pak Heru ya. Ya, terima kasih Bapak. Nambah sedikit
Bapak Ibu, Silakan. khusus untuk loka 0 ini kan nanti kita pelaksanaannya bertahap nggih, bertahap nanti ada yang loka 0-nya tanggal 9, ada yang tanggal 11. Bahkan ada beberapa kabupaten kota yang terpaksa kita lakukan 3 tahap karena keterbatasan SDM kami, sedangkan jumlah CGP ini kan luar biasa nggih, melonjak nggih, tadi sudah disampaikan Pak Yudi seperti itu. Nah, untuk penyamaan persepsinya nanti juga akan kami pecah Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti untuk swab antigennya juga menyesuaikan. Jadi misalnya untuk yang tanggal 9 nanti swabnya kan berarti tanggal 7 nggih, karena tanggal 8 penyamaan persepsi. Kemudian kalau untuk yang tanggal 11 loka karyanya penyamaan persepsinya hari Minggu tanggal 10, berarti Bapak Ibu swabnya nanti hari Sabtu atau hari Minggu pagi juga masih bisa. Ya. Berarti nunggu surat undangan resmi ya, Bapak? Nggih. Nggih. Nanti surat undangannya, nggih, kami sami. Nanti surat undangannya Bapak Ibu termasuk yang pelaksanaan tanggal 9 atau yang tanggal 11 atau mungkin malah yang tanggal 13 nanti menyesuaikan itu. Nggih. Insya Allah nanti informasinya sudah cukup detail di undangan kami, Bapak. Terima kasih, Bapak Ibu sesuaikan. Nggih, sami-sami. Selanjutnya Bu Susana Siregar. Silakan Bu. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu Pak, 4 jam pelajaran itu 60 menit atau 45 menit? Yang keduanya, PowerPoint yang setiap akan loka karya, apakah ada di LMS atau tidak? Nah, tadi sudah dijawab bahwa yang untuk loka karya 0, PPT-nya itu akan diberikan nanti. Mohon penjelasan ulang, apakah diberikan nanti di kegiatan ini atau di dalam LMS-nya kami dapatkan. Saya ulangi Pak, PPT setiap loka karya itu apakah kami dapatkan di LMS? Jadi setiap loka karya kan nanti ada 9. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmud, silakan Pak Mahmud yang menjawab. Terima kasih Bu Suzana ya. Untuk PPT ya, PPT Loka Karya Perdana itu ada di LMS. Ya. Tetapi sudah saya perbaiki lebih bagus tampilannya. Itu saya kirim melalui Penjab. Nanti Penjab akan share ke Bapak Ibu. Ini sudah saya kirim melalui Penjab Bapak Ibu ya. Kalau mau gunakan yang di LMS ya monggo nggak apa-apa. Cuma sama saja sebenarnya. Cuma kalau di LMS itu dia belum ada warnanya, jadi polos sama sekali. Maaf Pak Mahmud. Terus, 1 JP tadi Pak Mahmud, 1 JP berapa 1 JP itu 45 menit Bu. 1 JP 45 menit. PPT-nya itu kan sudah lengkap ya Pak, tidak perlu ditambahkan. Sudah lengkap ya. Oke. Dan setiap kita loka karya ada di LMS ya Pak? Ada di LMS, tetapi nanti yang sudah saya perbaiki juga ada. Mau gunakan yang mana terserah, tapi isinya sama. Tadi di chatroom sudah ada PPT itu Pak. Gimana Pak? Oh, yang di room tadi, yang di chat room itu PPT yang saya sampaikan, PPT skenario itu bukan itu. Makasih. Ya, yang di chat room tadi adalah PPT skenario yang saya sampaikan. Jangan itu disampaikan ke CGP, nanti CGP-nya ngaur. Pak, ulangi penegasan lagi Pak, PPT setiap loka karya itu kita dapatkan dari LMS juga, dari dari Penjab juga, gitu Pak? Ya, boleh Bapak Ibu ambil dari LMS, bisa ada, ya. Atau yang menggunakan yang sudah diperbaiki ada gitu, tapi isinya sama gitu. Boleh gunakan yang mana saja. Oke, terima kasih Pak. Baik. Jadi Bu Susana kalau ambil dari LMS kata Pak Mahmud masih belum diwarna-warna. Ya. Kalau Bapak Ibu istilahnya mau membuat kreasi sendiri, karena mungkin penggunaan PPT beda-beda ya Pak Mahmud ya. Ya benar. Nah, itu silakan aja gitu ya. Tapi diambil substansinya, intinya itu urutan aktivitasnya Bapak Ibu tetap ikuti apa yang ada di dalam buku pegangan loka karya. Kalau pengalaman kami mendampingi loka karya memang ada yang mengambil intinya, kemudian diberi ilustrasi sendiri. Mungkin kekuatan Bapak Ibu dalam menampilkan
seperti itu. Jadi silakan. Itu saya kira yang di LMS mungkin sudah disengaja isinya aja Bapak Ibu biar punya kesempatan untuk berkreasi dalam mempercantik diri paparannya gitu ya. Oke, kita pindah ke Pak Rusmadi Banyuasin. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuli. Pertama mungkin kami dari Banyuasin. Banyuasin ini untuk di Sumatera Selatan kondisi alamnya memang agak berbeda. Ada yang di perairan gitu. Yang ingin kami tanyakan pertama mungkin masalah ongkos ya, bisa melebihi daripada 150.000 yang ditentukan untuk PP. Apakah ada penggantian mungkin apabila nanti pada saatnya ada di antara rekan-rekan kami yang di Banyuasin mengeluarkan ongkos yang melebihi dari 150.000 PP itu. Yang kedua, kami kemarin sudah sedikit mengidentifikasi kecamatan tertentu yang di mana dari ibu kota kecamatan para CGP itu jaraknya agak terlalu jauh-jauh. Bagaimana kalau kita melakukan pendampingan individu secara bersama-sama, misalnya kami ada 5 PP datang ke kecamatan itu bersama-sama dalam gedung PKG kecamatan. Bagi mereka kan untuk datang di kecamatan sudah terbiasa, tapi bagi kami mungkin untuk datang dari kota kecamatan masuk melalui perairan dan sebagainya mungkin agak sulit. Menyalahi tidak apabila kita melakukan misalnya pendampingan individu secara bersama-sama, tapi ditempatkan ruangan berbeda di dalam gedung PKG misalnya, atau menempati sekolah yang ditunjuk di kecamatan itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang masalah transport, Bu Ana dulu, silakan Bu Ana. Baik, jadi Bapak Ibu untuk yang transport ini kan memang anggarannya untuk dalam kota 150.000 ya. Cuman memang kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu sehingga biaya yang dikeluarkan itu lebih dari 150.000, kami bisa mengganti ad cost, tetapi Bapak Ibu mohon Bapak Ibu juga bisa memberikan bukti pendukungnya. Jadi misalnya Bapak Ibu harus naik di perairan naik kapal misalnya. Ya monggo nanti ya tiketnya bisa dilampirkan ya. Jadi kami bisa memberikan ad cost kalau misalnya memang didukung oleh bukti-bukti perjalanan tersebut. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Baik. Jadi prinsipnya memang pengeluaran anggaran itu harus ada bukti yang valid bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Bu Ana ya. Ya. Baik. Pak Mahmud untuk yang kedua Pak Mahmud silakan bisa ditanggapi. Yang mana tuh Pak? Saya nggak nyatet tadi. Oh, nggak nyatet. Jadi ceritanya ini sepertinya kasus ini seperti yang disampaikan Penjas BK saat paparan rakor dengan GTK kemarin Pak Mahmud. Jadi kondisinya di Pak Rusmadi Banyuasin ini kondisi CGP-nya menyebar jauh-jauh sehingga harus ada yang pakai melewati perairan gitu ya. Nah, itu boleh enggak kalau CGP-nya diminta datang ke ibu kota kecamatan, kemudian PP-nya juga datang ke situ, tetapi nanti proses pendampingannya individual gitu. Individual karena PP kalau menuju ke lokasi tidak terbiasa juga melewati medan-medan yang seperti itu, tetapi kalau CGP yang ke ibu kota kecamatan relatif sudah terbiasa. Yang saya tangkap begitu Pak Rusmadi ya? Ya betul sekali. Ya. Kira-kira gimana dari sisi kalau dari substansi itu tidak masalah ya. Mungkin ditanya ke penganggaran juga ini, bagaimana sistem penganggarannya, apakah diperkenankan seperti itu enggak gitu. Kemudian satu lagi Pak Yuli, yang penting ya bukan hanya substansi pendampingan yang ini ya, yang sampai PP itu perlu mengetahui kondisi sekolahnya juga. Itu yang paling perlu itu di situ sebenarnya. Iya. Karena Bapak Ibu sekaligus sewaktu mendampingi itu Bapak Ibu melihat kondisi sekolahnya, apakah ada perubahan nggak, itu dilihat juga Pak. Makanya perlu wajibnya PP itu mendatangi sekolah. Apakah kamar mandinya masih jorok seperti itu, apakah kebersihan sekolahnya masih seperti itu, ada guru, ada CGP-nya, itu perlu dipantau juga Pak. Itu perlu diberikan nanti penguatan oleh PP-nya jika tidak ada progres perubahan
yang dilakukan oleh CGP setelah mempelajari modul 1.1 atau paket modul 1. Ya, memang saya setuju mungkin untuk hadir, tapi mungkin kita melakukan pendamping individu kan cukup lama ya. Setiap bulan kita lakukan ya. Kalau seandainya mungkin untuk pendamping pertama ataupun pendamping individu keberapa kita datang langsung ke lokasi, mungkin bisa juga ya melakukan seperti itu. Tapi dengan berapa kali kita pendampingan terus datang ke lokasi itu mungkin untuk Banyuasin ada tempat-tempat yang emang sangat sulit untuk jangkauannya gitu. Bisa jadi ketika kami berangkat pagi mungkin ke sana sudah sore gitu. Nah, tapi kalau ada pertemuan bersama dari lokasi misal datang ke kecamatan, kita juga datang ke kecamatan, mungkin ada titik temu yang lebih efektif dari segi waktu itu. Gini, saya tidak bisa menjawab karena dari segi anggarannya teruat. Sekarang yang ditanyakan ini adalah yang jadi pertanyaan saya itu adalah di anggaran pendampingan individu itu yang ditransporti kan hanya PP. Kalau sistem yang saya Bapak lakukan itu, PP CGP-nya kan bergerak juga ke ibu kota kecamatan. CGP-nya kan bergerak ke ibu kota kecamatan untuk berjumpa dengan Bapak sebagai pendamping itu ruwetnya di situ ya, transport di anggaran itu transport untuk CGP-nya kan tidak ada dianggarkan gitu. Ya mungkin lebih baik saya rasa Mbak Ana yang jawab ya. Kalau tadi ada penyampaian tentang kemungkinan nginep dan sebagainya, gimana itu Mbak Ana terkait itu dari sisi dukungan anggaran? Ya, Bapak Ibu, untuk pendampingan individu itu kalau misalnya memang lokasinya ternyata jauh, sulit dan memang urgent untuk menginap demi efisiensi waktu dan juga demi keselamatan, monggo silakan bisa Bapak Ibu, tapi nanti juga bisa dikomunikasikan ke admin keuangan masing-masing kondisinya seperti apa sehingga nanti Bapak Ibu perlu difasilitasi dengan penginapan seperti itu. Mungkin salah satu faktornya karena perjalanan yang jauh sampai sana sudah sore dan sebagainya, nanti bisa Bapak Ibu kita fasilitasi. Kemudian untuk yang tadi CGP berkumpul itu memang yang kita alokasikan transportnya itu hanya PP Pak, hanya PP itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk pendampingan individu kita kan membutuhkan tanda tangan SPD itu nanti tadi bertemunya di mana, ada kantor gitu Iya. Kota kecamatan Mbak Ana. Kecamatan. Kota kecamatan. Oh bentar Bapak, ini kami pending dulu jawabannya, nanti coba kami diskusikan di tim anggaran dulu ya untuk kami ini. Itu ada berapa ini Pak, berapa CGP yang kira-kira nanti mau ditempuh alternatif seperti itu? Yang kemarin gambarannya satu kecamatan itu ada sekitar 5 CGP 5, mungkin ya? 5 mungkin kalau tidak salah sekitar 5 ya. Perjalanan dari kota Palembang ya tempat kami sampai ke sekolah itu sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, itu. Kalau itu sampai kecamatan, dari kecamatan kita berjalan lagi kalau misalnya 12 kilo, 10 kilo belum kondisi alam yang mungkin bagi kami masih asing, mungkin itu agak sedikit makan waktu juga. Tapi kalau sekiranya masalah tadi mungkin ada transport dari lokasi ke kecamatan, kalau seandainya mereka sepakat dan tidak begitu menjadi beban bagi mereka karena sudah terbiasa kegiatan di kecamatan, barangkali mungkin menjadi masalah tidak, gitu. Itu saja barangkali. Ya, tapi itu CGP-nya ini ya Pak, dengan catatan CGP-nya tidak keberatan karena kan kita nggak ada dukungan anggaran untuk itu. Iya. Nanti kami diskusikan dulu Pak. Ini kan kasus-kasus khusus ya. Nanti kami informasikan. Banyuasin berarti nanti lewat Bu Puji Irianti. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik. Nanti Bu Ana dan tim akan mencoba Pak, mendiskusikan lebih lanjut di internal kami. Jadi prinsipnya kita akan mencoba mensupport sepanjang masih dalam koridor aturan yang dibenarkan gitu ya. Karena kita menggunakan sebuah jargon itu aman dan nyaman. Aman dari sisi segala hal, termasuk sisi pengespesian kami. Nyaman bagi kita semua dalam menjalankan tugas ini begitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kami tegaskan lagi
menyambung yang disampaikan Pak Mahmud itu adalah terkait dengan target pendampingan individu. Ya. Target pendampingan individunya nanti perlu dilihat seperti apa. Kalau memang kan tadi Pak Mahmud menyampaikan kan Bapak Ibu tujuannya pendampingan individu, kalau di dalam Kepdirjen itu kan bunyinya, kalau saya baca lagi ya Bapak Ibu, saya baca lagi itu kan melakukan pendampingan individu kepada peserta di satuan pendidikan masing-masing. Itu karena memang mengandung maksud agar para PP ini memang juga melihat kondisi satuan pendidikannya si CGP. Di sana kadang-kadang juga ada target untuk ketemu dengan KS, dengan guru lain, dan bahkan dengan siswa nanti di pendampingan yang keberapa begitu. Nah, ini nanti mungkin bisa juga dikombinasikan Pak Rusmadi, dikombinasikan. Ketika targetnya mungkin hanya untuk ketemu dengan CGP, mungkin bisa ditarik ke tadi, tetapi kalau target-target yang lain harus ketemu dengan ekosistem yang ada di satuan pendidikan CGP, ya ini rezekinya Pak Rusmadi kira-kira begitu ya, Ya, betul, mendapatkan CGP yang mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh Bapak nanti gitu ya. Ya, amin. Amin. Ya. Baik, kita lanjut ke Bu Sri Rezeki, silakan Bu. Ya, 12:30 loh Pak Yuli. Oh iya ya. Baik Pak, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya begini Pak. Dari sejauh ini kami sebenarnya sudah mantap mengikuti kegiatan ini. Tetapi akhir-akhir ini kan di kabupaten kami, khususnya pesisir selatan, itu mewajibkan kepala sekolah mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak. Nah, di sini dilema bagi kami, ada yang mengatakan bahwa harus pilih salah satu, sebagai kepala sekolah atau sebagai PP ini. Sebab katanya tidak boleh merangkap gitu Pak. Jadi ini apakah betul atau tidak? Karena ini untuk kemantapan ke depannya juga Pak. Mungkin hanya itu Pak pertanyaan dari saya untuk memantapkan hati saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi antara PGP atau PSP tadi ya Bu ya? Iya Pak. Sebentar, ini saya konfirmasi. Jadi ini bukan Ibu, bukan? Atau Iya. Ibu sendiri? Iya, iya saya Pak. Kebetulan saya kepala sekolah. Oh, Ibu kepala sekolah. Iya. Ya, sekarang Ibu sebagai PP, terus Iya. Ibu juga sedang berproses ke PSP. Dianjurkan seluruh sekolah suruh mendaftar Pak. Jadi bagaimana sebaiknya itulah. Iya. Sebentar, saya tanya ke Bu Ana yang PSP. PSP yang angkatan kedua itu mulai kapan Bu Ana? Mulainya bulan apa kita belum tahu ya, karena kan ini masih proses seleksi. Saya belum tahu gambarannya. Pak Sumadi, Mas Andi mungkin saya belum tahu gambarannya. Nah, iya. Itu kan paling lambat kemarin pendaftaran tanggal 3 Pak, kemudian diundur lagi sampai tanggal 10. 10, nah, betul. Ya, nah apabila kami pilih yang PP ini Pak, terus bagaimana kelanjutan tugas kami, kantor kami di mana? Kemudian bagaimana hubungannya dengan sertifikasi Pak? Nah, hanya itu. Ya. Baik. Kalau sekarang kan yang jelas Ibu KS, Ibu sekarang sudah seorang PP. Ya, betul Pak. Ibu sudah jelas tahu, nanti sebentar lagi akan kita infokan jadwal detailnya juga. Yang jelas 9 Oktober Ibu sudah mulai bertugas sampai 27 Agustus 2022. 22, betul, ya. 9 bulan. Ya, selama proses ini Ibu nanti akan beririsan dengan proses seleksi PSP. Nah, ini kemungkinan bentrokan jadwalnya masih bisa diatur. Oh, begitu. Nah, kemungkinan proses seleksi, tapi nanti ketika Ibu sudah dinyatakan lulus, kemudian Ibu menjalani sebagai sekolah penggerak, Ibu kan KS, karena memang sekolah penggerak itu yang diseleksi KS-nya. Iya, betul Pak. Ibu sebagai aktor utamanya memang di dalam PSP ini. Nah, ini
Ini saya tadi menanyakan jadwal PSP angkatan kedua itu kapan. Kalau jadwalnya kira-kira tidak irisan, Ibu sudah pas selesai dengan menjalankan tugas sebagai PP, ini insya Allah aman. Karena mungkin proses seleksinya masih bisa diatur dengan Ibu tugas sebagai seorang PP. Tetapi kalau ada irisan, PSP-nya nanti mulai Ibu belum selesai, itu ada kemungkinan bentrokan. Ada kemungkinan ya, tetapi kita tidak tahu terjadi bentrokannya nanti pada titik yang mana dan kapan gitu ya. Itu yang kita tidak tahu. Gitu. Tapi kalau dinas sudah mengarahkan begitu, dijalani aja dulu Bu, nggak apa-apa. Iya Pak. Ya dijalani. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terkait sertifikasi, jujur saya tidak tahu Bu, hubungannya bagaimana itu. Tapi saya kira nggak ada hubungannya Bu. Ya, nggak ada hubungannya. Karena ini sebuah program peningkatan kompetensi ya. Sertifikasi kan terkait dengan hak. Baik. Masih ada 8, kita habiskan dulu ya Bu Ana ya. Ini beliau sudah pada resen. Baik Pak. Tapi satu-satu aja ya. Ini terakhir saya sebut dulu, nanti artinya yang sudah tidak saya sebut, kalau ada yang resen, mohon maaf, kita tunda di lain waktu gitu ya. Saya sebut dulu Pak Zais Marzuki, kemudian Bu Sabdiani, Bu Rosdiana, Pak Mujiono, Bu Surmiyati, Bapak atau Ibu ini ya, Alriska, kemudian Pak Taufik, dan terakhir Pak Mudlor. Ya udah 8 ya Bu Ana ya. Mudah-mudahan maksimal jam 1 selesai.